Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Astungkara, semua baik ya? Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, izinkan ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada kalian semuanya. Pasti kalian bingung, baru pertama kali lihat wajah ibu. Jadi, ibu bernama Komang Ayusri Astuti, mahasiswa Universitas Indian Negeri Igusti Bagus Sigriwo Denpasar yang melakukan praktek mengajar di SD Negeri 3 Sabo. Jadi anak-anak, selama 1 semester ini, ibu akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SD Negeri 3 Sabo ini. Sekian dulu ya sesi perkenalan kita. Sekarang ibu akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Om Abigenapasti Nama Sidam, Om Dewi Saraswati, Jaya Namah Swaha. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi ya. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui tentang dewa-dewa dari agama Hindu? Ayo, siapa yang sudah mengetahui tentang dewa agama Hindu? Terutamanya adalah Dewa Trimurti. Sebelum kalian jawab, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan pengertian Trimurti, menyebutkan bagian-bagian Trimurti, serta menjelaskan Trimurti beserta sakti-saktinya. Simak terus ya video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Trimurti. Di sini, ada yang tahu tentang pengertian Trimurti? Mari kita sama-sama memahami pengertian Trimurti. Jadi anak-anak, Trimurti berasal dari dua kata, yaitu Tri artinya 3, sedangkan Murti artinya kekuatan Sang Hyang Widiwasa untuk menciptakan, memelihara, dan memperlina alam semesta ini. Memperlina artinya melebur alam semesta dan mengembalikan ke asalnya. Contoh memperlina, adanya manusia bisa meninggal dunia. Kalau tidak ada manusia yang meninggal dunia, maka dunia ini akan penuh sesak oleh manusia. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari Trimurti dan beberapa contoh dari memperlina, sekarang kita masuk ke tujuan memperlina, yaitu untuk menjadikan alam semesta selalu imbang, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Trimurti artinya 3 kekuatan Sang Hyang Widi untuk menciptakan, memelihara, dan memperlina alam semesta ini. Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa disebut sebagai Maha Tunggal. Tunggal artinya satu atau esa. Jadi, Sang Hyang Widi itu hanya satu, tiada duanya. Beliau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua ciptaannya akan mengalami proses. Baik anak-anak, pengertian Trimurti kita sudah selesai bahas. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian Trimurti. Ibu akan menjelaskan bagian Trimurti. Ada 3 dewa Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Yang pertama, ada Dewa Brahma. Di sini, siapa yang sudah mengetahui tentang Dewa Brahma? Jadi, Dewa Brahma bertugas sebagai menciptakan alam semesta dengan isinya. Ciri-ciri Dewa Brahma adalah yang pertama, mengendarai burung angsa, yang kedua, bersenjatakan gada, yang ketiga, bermuka 4 atau disebut dengan caturmuka, yang keempat, simbolnya api, warnanya merah, yang kelima, aksara sucinya Ang, yang keenam, saktinya Dewi Saraswati, yang ketujuh, sebagai penguasa arah selatan, dan pada kayangan 3 dipuja di pura desa. Dewa Brahma adalah dewa pencipta alam semesta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Simbol Dewa Brahma adalah api. Api juga diperlukan untuk memasak. Oleh api, beras bisa dirubah menjadi nasi. Juga oleh api, semua bisa dirubah.
Itu contoh fungsi dari Dewa Brahma. Dewa Brahma memiliki 4 wajah yang disebut dengan caturmuka. Kita harus bersyukur kepada Dewa Brahma. Beliau telah menciptakan alam semesta ini. Beliau telah memberikan kita kehidupan. Karena Dewa Brahma, kita bisa hidup, bisa belajar, bermain, dan bercanda dengan teman. Juga kita bisa berdoa dan menolong teman. Memuja Dewa Brahma adalah kewajiban seluruh umat Hindu. Baik, bagian Dewa Trimurti yang kedua adalah Dewa Wisnu. Tugas dari Dewa Wisnu adalah memelihara alam semesta. Ciri-ciri Dewa Wisnu: yang pertama, mengendarai burung Garuda. Yang kedua, menggunakan senjata cakra. Yang ketiga, simbolnya air. Yang keempat, warnanya hitam. Yang kelima, aksara sucinya Yang keenam, saktinya Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Yang ketujuh, penguasa arah utara. Anak-anak, Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara. Simbol Dewa Wisnu adalah air. Air juga melindungi alam semesta. Dengan air, manusia bisa hidup. Air merupakan sumber kehidupan. Dengan air, kita bisa mandi dan minum. Kita harus menjaga sumber air, jangan sampai kita kekurangan air. Caranya, dengan rajin menanam pohon dan merawatnya. Baik anak-anak, bagian Dewa Trimurti yang terakhir adalah Dewa Siwa yang bertugas sebagai mempelihara alam semesta. Ciri-ciri Dewa Siwa adalah: yang pertama, mengendarai lembu. Yang kedua, senjatanya Padma Anglayang. Yang ketiga, simbolnya angin. Yang keempat, warna pancawarna. Yang kelima, aksara sucinya Mang. Yang keenam, saktinya adalah Dewi Durga, Dewi Uma, atau Dewi Parwati. Yang ketujuh, menguasai arah tengah. Dan yang kedelapan, pada kaya ketiga dipuja di pura dalam. Anak-anak, Dewa Siwa juga bertangan 4, yang disebut sebagai Caturbuja. Dewa Siwa memiliki mata 3, yang disebut sebagai Trinetra. Fungsi Dewa Siwa adalah mempelihara. Manusia bisa meninggal dunia, serta binatang juga bisa mati, sedangkan tumbuh-tumbuhan jika tidak disiram juga bisa mati. Itu semua adalah proses kehidupan. Semua tidak bisa menghindarinya. Nah, materi yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang Trimurti dan saktinya. Trimurti memiliki sakti masing-masing. Sakti artinya kekuatan atau kekuasaan. Sakti Trimurti disebut dengan Trisakti. Trisakti adalah Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, dan Dewi Uma. Dewi Saraswati saktinya Dewa Brahma. Dewi Laksmi saktinya Dewa Wisnu. Dewi Uma atau Dewi Parwati disebut juga Dewi Durga, saktinya Dewa Siwa. Dewi Saraswati sebagai lambang ilmu pengetahuan, Dewi Sri sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran, Dewi Durga sebagai lambang kekuatan kematian. Kelahiran dan penciptaan disebut dengan Utpati, pemelihara disebut dengan Stiti, serta pemusnahan dan pengembalian alam disebut sebagai Pralina. Utpati, Stiti, dan Pralina disebut sebagai Trikona. Yang pertama, saktinya Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Pastinya, anak-anak sudah semua mengetahui tentang Dewi Saraswati. Jadi, Dewi Saraswati adalah Dewi Pengetahuan. Beliau lambang kecerdasan. Beliau dipuja setiap hari raya Saraswati. Ciri-ciri Dewi Saraswati adalah seorang dewi yang cantik. Simbol ilmu menarik untuk dipelajari. Bertangan 4, simbol dari ilmu berguna. Berada di atas bunga teratai, airnya mengalir. Lambang ilmu pengetahuan mengalir tiada henti. Kropa atau lontar, simbol dari ilmu pengetahuan yang kekal. Ganitri, simbol ilmu tanpa putus dan tidak pernah habis. Alat musik,
simbol dari ilmu pengetahuan yang mengandung seni dan budaya. Bunga teratai, simbol ilmu pengetahuan yang suci. Merak, simbol ilmu pengetahuan yang berwibawa. Dan burung angsa, simbol dari kebijaksanaan. Yang kedua, saktinya Dewa Wisnu adalah Dewi Sri yang disebut juga sebagai Dewi Laksmi. Beliau lambang kesuburan dan kesejahteraan. Dewi Sri disebut juga sebagai Dewi Nini. Beliau adalah Dewi Padi. Dewi Sri memiliki wajah yang cantik. Sebagai cerminan sifat lemah lembut, dua tangannya memegang bunga teratai. Nah, selanjutnya yang terakhir, saktinya Dewa Siwa adalah Dewi Uma. Disebut Dewi Durga atau Dewi Parwati. Tugasnya yaitu sebagai mempelihara alam semesta. Dewi Durga wajahnya menyeramkan, matanya melotot, pandangan tajam, dan rambutnya terurai. Sedangkan Dewi Parwati berparas cantik, tubuhnya indah, penuh pesona, dan sebagai penguasa gunung. Baiklah anak-anak, sekian pemaparan materi kali ini. Aktiviti kalian hari ini yaitu menyalin kembali pengertian Trimurti. Baik, siapkan dahulu ya buku tulis dan pulpennya ya anak-anak. Untuk paduannya, Ibu sudah kirim pada Google Classroom. Yang kesulitan bisa dibantu oleh orang tuanya masing-masing ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.